Assalamualaikum anak salih-salihah kelas 3. Kembali lagi bersama Bu Nanik pada pembelajaran PAI BP. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak kelas 3, pada hari ini kita akan mempelajari bab 10. Tidak terasa ya anak-anak, kita sudah memasuki semester akhir ya, yaitu di penghujung semester 2 dan akan kita pelajari bersama-sama bab 10 atau bab terakhir di semester 2. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Muhammad saat menerima wahyu? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad saat menerima wahyu pertama? Dan apa saja sih mukjizat Nabi Muhammad? Nah, ini ada gambar ya. Gambar dari Gua Hiro di mana menjadi tempat Nabi Muhammad saat berhalwat dulu. Ayo, siapa di antara kalian yang dapat menjelaskan tentang Gua Hiro? Sebelum kita lanjutkan penjelasan tentang kisah Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul, kita akan main tebak-tebakan terlebih dahulu yuk. Nah, anak-anak coba cermati kata-kata berikut. 1. Alang-alak ayat 1-5. 2. Jabal Uhud. 3. Gua Hiro. 4. Jibril. 5. Israfil. Manakah kata-kata yang terkait dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW? Ayo anak-anak coba pikirkan. Tadi di gambar pertama ada loh. Ayo, di mana? Ya, betul. Di Gua Hira. Baik anak-anak semuanya, mari kita mulai materinya pada hari ini. Yang pertama, kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Nah, kita lanjut ke kisah awal ya, tentang kisah bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi Rasul. Pada semester sebelumnya yaitu semester 1, anak-anak tentu telah belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad saat beliau masih kanak-kanak dan remaja. Tentunya kalian sudah sangat mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu mempunyai perangai atau perilaku yang mulia sejak masih kanak-kanak dan remaja. Sejak kecil Nabi Muhammad itu berakhlak mulia anak-anak. Awal remaja saja beliau sudah giat bekerja menggembalakan kambing agar mendapatkan upah. Beliau pun tidak ikut bermain bersama teman-temannya, nggak bersenang-senang saja ketika remaja. Waktu beliau dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang berguna. Nah anak-anak, karena beliau memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, beliau akhirnya mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Karena dulu beliau terkenal sebagai remaja yang jujur, terpercaya, pandai berdagang, menepati janji dan juga berperilaku baik. Kemudian ketika beliau berusia 25 tahun, ada seorang saudagar kaya, perempuan ya beliau ya, yaitu bernama Khadijah. Nah, Khadijah ini kagum atas keterampilan dan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perniagaan atau perdagangan yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad selalu menghasilkan keuntungan bagi Khadijah. Sehingga karena seperti itu kemudian Khadijah ini tadi kagum ya anak-anak ya. Setelah kagum kemudian akhirnya beliau menyukai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sempat mengalami keresahan anak-anak sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Karena apa keresahan tersebut? Karena ternyata kaum Quraisy itu suka menyembah berhala. Jadi Ka'bah ya, Ka'bah yang seharusnya menjadi tempat yang suci untuk beribadah kepada Allah, malah apa? Malah dikelilingi berhala-berhala dan patung-patung yang disembah-sembah oleh orang Quraisy. Anak-anak bisa melihat ya di gambar ya, itu ada beberapa kabilah yang sedang menyembah berhala sembari mengelilingi Ka'bah. Naudzubillahi min dzalik ya. Sehingga Nabi Muhammad ini mengalami keresahan karena hal tersebut. Kemudian, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika beliau resah menghadapi masyarakat Quraisy yang hampir mayoritas itu menyembah berhala? Yang pertama yang beliau lakukan adalah berhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Nah, beliau kemudian berhalwat atau menyendiri dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beribadah dengan khusyuk, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan hanya memikirkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kemudian setelah beliau berhalwat, kemudian ternyata apa? Ternyata di Gua Hira tersebut Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Nah, waktu itu yang menyampaikan wahyu tersebut adalah melalui malaikat Jibril yang menyampaikan Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 ya anak-anak ya, yang sudah anak-anak pelajari di semester 1 bab pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, wahyu tersebut menjadi awal mula tanda kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad ternyata mengalami ketakutan yang luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad itu sempat bingung anak-anak atas kejadian yang menimpanya. Kemudian beliau keluar dari Gua Hira dan menyusuri celah-celah gunung. Kemudian Khadijah pun mengutus beberapa orang untuk mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menemukannya. Akhirnya Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dalam keadaan jantung yang berdebar-debar. Ia meminta kepada Khadijah istrinya untuk menyelimputinya. Tubuhnya pun menjadi panas, menggigil, dan penuh kekhawatiran. Nah, ketika kejadian itu kemudian turun lagi wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudatsir. Ini di sini ada ya anak-anak ya. Bu Guru bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir, artinya wahai orang yang berselimut. Kum fa'angdir, bangunlah, lalu berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wathiyabaka fathahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Warujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Walirabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, Quran surah Al-Mudatsir ini merupakan wahyu yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya ini melalui perantara malaikat Jibril ya. Ini menjadi perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah, dan ini pula menjadi awal perintah Allah kepada Nabi Muhammad sebagai rasul untuk berdakwah ya, berdakwah terkait agama Islam dan juga ajarannya. Kemudian setelah turun wahyu yang kedua, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah. Yang pertama, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah wahyu turun, Nabi Muhammad mulai berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi beliau. Beliau tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Tentu ya anak-anak tidak mudah bagi Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran Islam. Apalagi beliau harus menyampaikan kepada kaum yang telah lama menyembah berhala atau patung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya kepada orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi. Dan Khadijah istri Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk Islam. Kemudian diikuti sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Nah, ini anak-anak bisa lihat di gambar. Ini adalah ilustrasi bagaimana dulu Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakar sahabatnya tentang kebenaran Islam dan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini diawali dengan dakwah kepada para kerabat beliau. Tidak ada satupun dari Bani Muthalib yang menerima ajaran Islam kecuali Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih sangat kecil ya, sekitar usia 10 tahun. Meski mendapat penolakan, beliau terus saja berdakwah dengan percaya diri dan kemudian menyampaikan kebenaran Islam di depan kaum Quraisy. Tidak hanya penolakan nih anak-anak, Rasulullah juga mendapat ejekan dan hinaan dari kaum Quraisy. Semua usaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad dilakukan oleh pemuka Quraisy. Namun secara perlahan penduduk kota Mekah satu persatu mulai masuk ke dalam agama Islam. Mereka masuk Islam karena terpesona. Mereka sangat mengagumi dengan kelembutan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya alhamdulillah bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman kepada Allah dan tidak lagi menyembah berhala. Dan di gambar anak-anak bisa lihat ini adalah ilustrasi bagaimana dulu Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan di Bukit Syafa dengan mengumpulkan beberapa kabilah Quraisy waktu itu.
Baik anak-anak, selanjutnya adalah mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Apa sih mukjizat? Mukjizat adalah perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad SAW, Allah mengaruniakan beberapa mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, apa mukjizat yang pertama? Yaitu kitab suci Al-Qur'an, ya. Kenapa sih sampai hari ini kita harus terus mengaji, terus, membaca Al-Qur'an ya, terus menjaga Al-Qur'an karena memang Al-Qur'an adalah, salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad yang sampai hari ini masih ada ya anak-anak. Makanya kenapa kita harus terus ngaji, terus baca Quran, terus mempelajari isi di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj, ini menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang luar biasa. Kemudian yang ketiga ada membelah bulan menjadi 2 bagian, ini Masya Allah sekali salah satu mukjizat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi, dengan doa makanan dapat menjadi banyak Masya Allah. Kemudian menyembuhkan mata Ali dan Qatadah seperti sedia kala akibat peperangan. Jadi dulu Ali dan Qatadah ini sempat, matanya terluka gitu ya ketika, peperangan, tapi atas kuasa Allah melalui Nabi Muhammad kemudian, bisa sembuh. Kemudian yang terakhir air mengalir dari jari-jarinya. Jadi dulu itu sempat, kekurangan air untuk berwudu itu nggak bisa, kemudian Nabi Muhammad memasukkan, jari-jarinya ke dalam wadah yang isinya air dan atas izin Allah kemudian dari jari-jari beliau itu keluar air sehingga bisa digunakan untuk berwudu. Masya Allah nggih anak-anak. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak sudah menyimak materi dari awal sampai akhir, sekarang adalah waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugas. Tugas yang pertama terdiri dari 5 soal, silakan anak-anak untuk menyalin dan juga menjawabnya di buku PAI. Adapun tugas yang kedua, itu ada 2 soal, silakan anak-anak untuk menyalin juga dan juga menjawabnya di buku PAI. Jangan lupa Bu Guru ingatkan, supaya anak-anak juga mengerjakan sumatif 5 di LKS ya. Karena kita sebentar lagi akan melaksanakan SAS nggih, waktunya sudah nggak lama lagi. Silakan untuk semua tugas-tugas yang, Bu Guru berikan untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya, supaya nanti tidak ada yang tertinggal. Terima kasih Bu Guru ucapkan kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Mari kita meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dan terus untuk menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang Islam yang senantiasa melanjutkan perjuangan beliau ya. Jangan lupa Bu Guru ingatkan untuk senantiasa belajar dengan rajin, apalagi sebentar lagi sudah mau SAS. Jangan lupa pula Bu Guru ingatkan untuk like dan subscribe channel Bu Guru nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.